Hudzaifah bin Yaman adalah seorang sahabat yang secara khusus dididik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenal kemunafikan. Semua itu berawal karena kebiasaannya yang berbeda dalam mengajukan pertanyaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya, para sahabat bertanya tentang berbagai macam amal kebaikan dan pahala-pahala yang dijanjikan, dan mereka berlomba-lomba untuk melakukannya. Sementara, Hudzaifah cenderung bertanya tentang berbagai macam amal keburukan, kejahatan dan bahaya-bahayanya, karena ia ingin menjauhinya sejauh-jauhnya. Suatu ketika ia menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, dahulu kita berada dalam kebodohan jahiliyah dan diliputi kejahatan, kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini bagi kita. Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejahatan lagi?" "Ada," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Apakah setelah kejahatan itu, masih adakah kebaikan lagi, ya Rasulullah?" "Memang ada, tetapi keadaannya kabur dan penuh bahaya," kata beliau lagi. "Apa bahaya itu, ya Nabi Allah?" tanya Hudzaifah. Rasulullah menjawab, "Yakni, segolongan umat mengikuti sunnah yang bukan sunnahku, mengikuti petunjuk yang bukan petunjukku. Kenalilah mereka ini, ya Hudzaifah, dan cegahlah mereka semampumu." Hudzaifah bertanya lagi, "Setelah kebaikan tersebut, masih adakah kejahatan lagi, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ada, yakni para penyeru di pintu neraka, yakni, yang mengajak kepada maksiat dan meninggalkan ibadah. Barang siapa menyambut seruannya, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka." "Apa yang harus saya lakukan jika menemui masa seperti itu, ya Nabi Allah?" tanya Hudzaifah. "Selalulah mengikuti jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka," jawab Rasulullah. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, "Bagaimana jika mereka tidak memiliki jamaah dan tidak pula pemimpin yang sesuai teladanmu, ya Nabi Allah?" Rasulullah bersabda, "Hendaklah engkau tinggalkan semua golongan itu, walaupun engkau harus tinggal sendirian di rumpun kayu, sampai engkau menemui ajal dalam keadaan seperti itu." Keadaan dan kebiasaan Ibnu Yaman dalam meneliti dan mengamati kejahatan dan daya upayanya untuk menghindarinya, ternyata mendapat dukungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau terus-menerus membimbingnya. Beliau mengajarinya bagaimana mengenali kemunafikan, dan juga menunjukkan orang-orang munafik yang ada saat itu. Namun beliau berpesan agar semua itu dirahasiakannya, sekedar untuk bahan bagi dirinya agar ia bisa menghindar dan tidak terjatuh dalam lingkaran pergaulan mereka. Salah satu sahabat yang selalu memanfaatkan keistimewaannya ini adalah Umar bin Khattab, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang muslim yang meninggal, Umar selalu mengamati sikap Hudzaifah. Jika ia tidak mendatangi atau tidak menyalatkannya, maka Umar akan melakukan hal yang sama. Tetapi Umar pun melakukan hal itu untuk dirinya sendiri, tidak mengekspose secara umum atau mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Ketika menjadi khalifah, Umar pernah mendatangi Hudzaifah dan bertanya, "Wahai Hudzaifah, apakah engkau melihat adanya kemunafikan dalam diriku?" "Tidak ada, wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau sungkan mengatakannya," kata Umar. "Sungguh tidak ada. Hanya saja engkau masih menyimpan dua setel pakaian. Satu engkau pergunakan pada musim dingin, dan satunya lagi untuk musim panas." Mendengar penjelasan tersebut, Umar segera menyedekahkan satu setel pakaian yang masih disimpannya. Walau sebenarnya Hudzaifah tidak menyebut hal itu sebagai tanda adanya kemunafikan dalam diri Umar. Pengetahuan dan pemahaman tentang keburukan dan upaya kerasnya untuk menghindari, menyebabkan lidah dan kata-katanya tanpa disadarinya menjadi tajam, pedas dan kadang menyakitkan orang lain. Karena itu ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, lidahku agak tajam kepada keluargaku. Saya khawatir hal itu akan menjadi sebab saya masuk neraka." Sebenarnya sah-sah saja hal itu dilakukannya, asal dalam rangka amar ma'ruf wan nahi anil munkar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, jihad terbesar adalah kata-kata atau nasihat yang benar terhadap penguasa yang dolim. Dan juga sabda beliau,
katakanlah yang benar walaupun pahit didengar. Namun bagi Hudzaifah, yang terbiasa meneliti lahiriah dan batiniahnya suatu masalah, hal itu tetap menjadi ganjalan baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan menanggapinya cukup sederhana. Beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak beristighfar? Sungguh saya beristighfar kepada Allah setiap harinya 100 kali." Seperti halnya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya, Hudzaifah hampir tidak pernah tertinggal dari pertempuran bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam perang Uhud, ayahnya, Yaman bin Jabir, sebagian riwayat menyebutkan namanya adalah Husail bin Yabir, ada juga riwayat namanya Hasan bin Jarwin, sedang Yaman adalah penisbahan kepada tempat asalnya, terbunuh oleh pasukan muslimin karena suatu kesalahan. Pada perang tersebut, Yaman bin Jabir dan Sabit bin Waqshi bin Zaurah sebenarnya tinggal di Madinah karena memang telah lanjut usia. Tetapi kemudian mereka menyusul ke Uhud karena keinginan dan semangat berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa ditahan lagi. Mereka tiba di Uhud ketika perang sedang berkecamuk. Mereka tidak cukup dikenali oleh pasukan muslim, dan dianggap anggota pasukan musyrik sehingga langsung diserang. Ketika pedang hampir terhunjam pada tubuh Yaman bin Jabir, Hudzaifah melihatnya dan ia berseru, "Ayahku, ayahku, jangan dibunuh, ia ayahku." Tetapi terlambat, qada Allah telah menentukan kepastiannya, dan seketika suasana berubah duka dan sunyi senyap padahal pertempuran masih terus berlangsung. Hudzaifah mendatangi sekelompok sahabat yang membunuh ayahnya dengan sikap kasih dan pandangan penuh pemaafan, dan berkata, "Semoga Allah mengampuni tuan-tuan, sesungguhnya dia adalah sebaik-baiknya penyayang, Ar-Rahim." Setelah itu, Hudzaifah melanjutkan penyerangan ke tempat musuh dengan pedang terhunus. Usai peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pembunuh Yaman bin Jabir untuk membayarkan diat kepada Hudzaifah. Tetapi Hudzaifah menolaknya dan memintanya untuk menyerahkan diat tersebut kepada orang-orang fakir miskin yang membutuhkannya, bahkan ia menambahinya dengan hartanya sendiri. Perang Ahzab atau Perang Khandaq lebih merupakan perang urat saraf, saywar, karena tidak pernah ada bentrokan pasukan secara langsung dan besar-besaran, kecuali hanya bentrokan kecil dari sekelompok pasukan Quraisy yang nekat menyeberangi parit dan dengan mudah dihalau oleh pasukan muslim. Pasukan sekutu dari kaum musyrik Quraisy dan kabilah-kabilah Arab lainnya mengepung Madinah hampir 1 bulan. Sementara kaum Yahudi Bani Quraizah yang sebenarnya terikat perjanjian damai dan kerjasama dengan kaum muslimin mengancam dari dalam. Suatu malam, hampir sebulan pengepungan Madinah, saat itu sangat gelap gulita, angin begitu kencang, suaranya menderu-deru seolah akan mencabut gunung-gunung yang tegak di padang pasir. Begitu gelap dan mencekamnya, sehingga jari sendiri pun tidak kelihatan. Orang-orang munafik satu persatu minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke rumahnya. Sebagian lagi pergi begitu saja tanpa pamit kepada beliau. Mereka berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami dalam keadaan terbuka, dan tidak ada lelaki yang menjaganya." Setelah mereka semua pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan berkeliling di antara sahabat-sahabat yang masih tinggal. Tiba di hadapan Hudzaifah, beliau bertanya, "Siapa ini?" "Saya, ya Rasulullah." Hudzaifah, saat itu ia sedang duduk sambil memeluk lutut untuk menghangatkan tubuhnya. Ia tidak memiliki perisai dan juga selimut kecuali hanya 1 lembar pakaian kulit kambing milik istrinya, yang panjangnya tidak sampai lutut. "Hudzaifah," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan memastikan, suasana yang sangat gelap memang tidak memungkinkan beliau mengenali siapa yang di hadapan beliau. Hudzaifah yang sebenarnya enggan untuk berdiri, tetapi akhirnya ia berdiri juga di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Benar, saya, ya Rasulullah. Sesungguhnya ada sesuatu yang terjadi di pihak pasukan kaum musyrik," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Pergilah kepada mereka, dan bawalah berita tentang keadaan mereka." Sebenarnya lah Hudzaifah dalam ketakutan dan kedinginan yang tak tertahankan.
Tetapi perintah telah diberikan dan tak ada alasan baginya untuk menolak titah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru beberapa langkah berjalan, ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, jagalah dia dari depan dan belakangnya, dari kanan dan kirinya, dari atas dan bawahnya." Segera setelah doa itu selesai, Hudzaifah tidak lagi merasakan ketakutan dan kedinginan. Ia berpaling ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabda, "Hai Hudzaifah, jangan melakukan apapun di kaum itu sampai engkau kembali kepadaku." Hudzaifah menyeberangi parit dan berjalan ke pasukan kaum musyrik. Suasana yang gelap membantunya menyelusup di sela-sela perkemahan tanpa diketahui. Tiba-tiba datang tiupan angin kencang berputar-putar di perkemahan, memadamkan semua lampu penerangan mereka. Suasana makin gelap saja. Tiba-tiba terdengar teriakan, yang diduganya adalah suara Abu Sufyan. "Hai segenap golongan Quraisy, hendaknya setiap kalian memperhatikan kawan duduknya, dan memegang tangannya, dan juga mengetahui namanya." Hudzaifah berpikir cepat. Segera ia masuk satu kemah, dan memegang tangan salah seorang dari mereka, dan menanyakan namanya. Kalau ia kedahuluan yang ditanya, pasti ia akan ketahuan. Ia pun aman di antara mereka dalam suasana gelap. Angin masih terus bertiup memporak-porandakan perkemahan dan perlengkapan mereka. Tak lama kemudian ia mendengar Abu Sufyan berkata, "Hai orang-orang Quraisy, kekuatan kalian sudah tidak utuh lagi. Kuda-kuda dan unta-unta kita banyak yang binasa. Bani Quraidah juga mengkhianati kita sehingga kita mengalami hal yang tidak kita inginkan. Apalagi angin topan ini memporak-porandakan perkemahan kita. Berkemaslah dan segera berangkat pulang." Tidak berapa lama Abu Sufyan menaiki ontanya dan meninggalkan tempat tersebut, diikuti oleh anggota pasukan lainnya. Sempat terpikir oleh Hudzaifah untuk memanah Abu Sufyan, tetapi ia ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak berbuat apapun sampai kembali menemui beliau. Ia beringsut, perlahan menjauhi tempat tersebut dan berjalan kembali ke tempat pasukan muslim berkumpul. Tetapi tiba-tiba saja ada sekitar 20 orang penunggang kuda yang memakai sorban berhenti di hadapannya. Hudzaifah kaget setengah mati. Salah satu dari mereka berkata, "Beritahu sahabatmu yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah telah menjaganya." Setelah itu mereka berlalu, dan hilang secepat ketika mereka hadir di hadapannya. Hudzaifah segera pulang ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh tanda tanya tentang sekelompok penunggang kuda tersebut. Tiba di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilihatnya beliau sedang salat sambil memakai selimut. Seketika itu tubuhnya kembali merasakan kedinginan sampai menggigil seperti ketika ia belum berangkat menunaikan tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil meneruskan salat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan isyarat tangan dan mengulurkan selimut yang beliau pakai. Hudzaifah mendekat dan menerima selimut tersebut lalu memakainya untuk mengurangi rasa dingin yang menyerangnya. Usai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, ia melaporkan dengan detail apa yang dilihat dan dialaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan menjelaskan bahwa sekitar 20 penunggang kuda tersebut adalah para malaikat yang dikirim Allah untuk memporak-porandakan perkemahan pasukan musyrik, sehingga mereka ketakutan dan segera pulang. Usai bercerita, ia tertidur berselimutkan selimut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dan dibangunkan beliau menjelang waktu subuh. Atas peristiwa ini, turunlah surah Al-Ahzab ayat 9-25. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ia dipilih untuk menjadi wali negeri Amir di Madain, salah satu wilayah Persia yang jatuh ke tangan pasukan muslimin, di mana ia sendiri menjadi salah satu komandan pasukan. Sikap zuhud dan sederhana terhadap dunia yang menjadi ciri kehidupannya menjadi salah satu alasan Umar untuk memilihnya. Ia datang sebagai amir dengan mengendarai keledainya yang beralaskan kain usang. Tangannya memegang roti dan garam untuk perbekalannya. Sebagian penduduk Madain menyambutnya dengan kebingungan. Benarkah seseorang yang begitu sederhana dan tampak sangat fakir, yang menjadi wali negeri mereka?
Tetapi seketika itu Hudzaifah berkata, "Wahai kaum muslimin, hindarilah tempat-tempat fitnah." Salah seorang berkata, "Wahai Abu Abdillah, apakah tempat-tempat fitnah itu?" Hudzaifah berkata, "Yakni, pintu-pintu para penguasa. Salah seorang dari kalian datang kepada seorang amir atau gubernur. Lalu ia membenarkan amir tersebut dengan kedustaan, dan memujinya dengan sesuatu yang tidak layak baginya. Setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Madain, banyak sekali kaum muslimin yang sakit karena pengaruh iklim daerah tersebut, maka Hudzaifah memerintahkan mereka untuk pindah ke Kufah, dan di sana mereka sehat kembali seperti sedia kala. Hudzaifah wafat pada tahun 36 Hijriah pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketika orang-orang datang menjenguk saat sakaratul mautnya, ia bertanya, "Apakah kalian membawa kain kafan?" Salah satu dari mereka berkata, "Ada, coba kulihat," kata Hudzaifah. Mereka menunjukkannya suatu kain kafan baru, dari bahan yang agak mewah. Seketika tersirat senyuman pahit, pertanda ia tidak senang. Ia berkata, "Kain kafan ini tidak cocok bagiku, cukuplah 2 kain putih biasa saja. Tanpa baju, tidak lama aku di dalam kubur. Setelah itu akan diganti dengan kain yang lebih baik, atau mungkin yang lebih jelek." Tidak lama setelah itu maut menjemputnya. Tampak sekali kesenangan dan kegembiraan tersirat di wajahnya, karena sesungguhnya ia telah lama memendam kerinduan untuk bisa segera kembali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.